Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eliza Mulyawan dengan NIM 1523 10126 dari program studi Bisnis Digital Universitas Pelita Bangsa. Jadi hari ini aku mau bahas seberapa efektif sih kebijakan PPN digital ini dalam mencapai keadilan pajak. Dan apakah kebijakan ini juga bisa mendorong pertumbuhan startup lokal di Indonesia? Pernah nggak sih kalian belanja di platform digital kayak Netflix, Google Play, atau e-commerce luar negeri? Nah, ternyata transaksi kayak gitu sekarang juga kena pajak loh. Namanya PPN digital. Kita tahu sekarang hampir semua aktivitas ekonomi pindah ke dunia digital. Mulai dari nonton film, belanja online, sampai belanja kebutuhan harian. Nah, karena itu pemerintah akhirnya menerapkan PPN digital, yaitu pajak atas produk atau jasa digital yang dijual lewat sistem elektronik. Tujuannya jelas, supaya penyedia luar negeri yang jual produk digital di Indonesia juga ikut bayar pajak, sama kayak perusahaan lokal. Jadi ada level playing field, atau istilah gampangnya semua main di lapangan yang sama. Efektivitas untuk keadilan pajak. Secara teori, kebijakan ini cukup efektif karena dengan adanya PPN digital, pemerintah berhasil memperluas basis pajak dan mengurangi ketimpangan antara pemain lokal dan asing. Sekarang perusahaan asing kayak Netflix, Google, dan Spotify wajib memungut PPN untuk transaksi dari konsumen Indonesia. Yang dimana artinya mereka juga ikut berkontribusi pada pajak negara, bukan cuma pelaku lokal aja yang harus bayar. Nah, hal ini jelas membuat persaingan jadi lebih adil. Tapi, dalam praktiknya efektivitas ini masih belum maksimal. Kenapa? Karena masih banyak tantangan administratif seperti proses registrasi pemungut, pengawasan, dan kemampuan pemungutan pajak lintas negara. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sistemnya masih perlu diperkuat supaya benar-benar adil dan merata di semua platform digital. Dampak spesifik kebijakan digital terhadap startup lokal. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, kebijakan digital seperti PPN digital ini ternyata gak cuma berdampak pada keadilan pajak aja, tapi juga punya pengaruh langsung terhadap cara kerja dan strategi bisnis startup lokal. Mulai dari sisi model bisnis, jurnal pertama yaitu berjudul Alternatif Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Konsumsi atau Pemanfaatan Konten dan Jasa Digital dari penyedia luar negeri. Jurnal ini menjelaskan bagaimana kebijakan pajak digital diberlakukan terhadap penyedia jasa luar negeri seperti Netflix atau Google. Dampaknya, startup lokal harus menyesuaikan strategi bisnis mereka agar tetap mampu bersaing dengan penyedia global. Kebijakan ini juga bisa memengaruhi arus kas startup karena ada tambahan kewajiban pajak dan penyesuaian harga jual. Jurnal yang kedua berjudul Tren dan Inovasi Skema Bisnis Startup Berbasis Teknologi. Jurnal ini mengulas berbagai model bisnis startup teknologi seperti platform based, freemium, dan subscription based. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kebijakan digital sangat berpengaruh terhadap pemilihan model bisnis. Karena startup perlu menyesuaikan diri dengan regulasi, pasar, dan teknologi yang terus berkembang. Lalu dari sisi arus kas, jurnal ketiga yang berjudul Analisis Dampak Kebijakan Digitalisasi UMKM Terhadap Kinerja Usaha Mikro. Penelitian ini mengambil studi kasus pada usaha Healthy Juice di Kota Malang. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan digitalisasi seperti penggunaan marketplace dan aplikasi kasir digital dapat meningkatkan efektivitas operasional dan memperbaiki arus kas. Hal ini juga memperkuat jangkauan pasar sehingga strategi penjualan menjadi lebih efektif dari sisi strategi penetrasi pasar dan perilaku konsumen. Jurnal yang keempat yaitu implikasi kebijakan pajak digital terhadap aktivitas ekonomi generasi Z di era transformasi digital. Penelitian ini fokus pada bagaimana pajak digital memengaruhi pola konsumsi masyarakat, terutama generasi Z yang menjadi target utama banyak startup. Artinya, perubahan kebijakan pajak dapat berdampak pada strategi penetrasi pasar karena perilaku konsumen juga ikut berubah. Dan yang terakhir yaitu ada jurnal kelima yang berjudul Model Platform E-commerce dalam mendukung kesuksesan bisnis UMKM.
Penelitian ini menjelaskan bagaimana model bisnis berbasis platform digital mampu meningkatkan penjualan dan memperluas pasar UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi dan kebijakan pemerintah yang mendukung transformasi digital bisa menjadi faktor penting dalam strategi penetrasi pasar. Kita semua tahu kalau dunia digital di Indonesia ini lagi berkembang pesat banget. Dari e-commerce, vintage, sampai startup teknologi semuanya tumbuh dengan cepat dan berkontribusi besar buat ekonomi nasional. Tapi di sisi lain, pemerintah juga punya tantangan. Gimana caranya meningkatkan penerimaan pajak dari sektor digital tanpa bikin startup kita kehilangan daya saing? Nah, di video ini aku mau bahas masukan kebijakan alternatif dan perbaikan regulasi biar penerimaan negara tetap naik tapi inovasi startup juga bisa tetap berjalan. Sekarang, aturan pajak digital di Indonesia masih meniru sistem konvensional yang kadang kurang fleksibel buat startup baru. Misalnya, startup kecil yang baru jalan beberapa bulan aja udah harus lapor pajak lengkap, padahal mereka belum punya arus kas stabil. Di sisi lain, perusahaan digital asing besar seperti Netflix, Google, atau Spotify sudah diwajibkan bayar PPN digital. Itu langkah bagus. Tapi untuk startup lokal masih ada kendala, dari beban administrasi yang tinggi, sistem pajak yang rumit, dan kurangnya insentif riset dan inovasi. Masukan yang selanjutnya ada masukan kebijakan alternatif. Jadi gimana solusinya? Berikut beberapa kebijakan alternatif dan perbaikan regulasi yang bisa diterapkan. Kebijakan yang pertama, threshold dan skema pajak sederhana untuk startup baru. Startup dengan pendapatan di bawah batas tertentu, misalnya di bawah 500 juta per tahun, sebaiknya dapat kemudahan pelaporan pajak seperti laporan triwulan sederhana atau potongan tarif awal. Tujuannya, biar mereka bisa fokus dulu ke pengembangan produk dan mencari pasar. Kebijakan kedua yaitu insentif pajak untuk riset, inovasi, dan reinvestasi. Startup yang mengembangkan teknologi sendiri melakukan R&D atau menambah tenaga kerja digital bisa dapat potongan pajak sementara. Insentif ini bukan subsidi permanen, tapi dorongan agar mereka berani berinovasi dan tumbuh cepat di awal. Kebijakan ketiga yaitu portal pajak digital terpadu. Bayangkan kalau semua startup bisa daftar, lapor, dan bayar pajak lewat satu portal online yang simpel dan otomatis. Sistem ini bisa diintegrasikan langsung dengan aplikasi akuntansi digital yang pelaporannya lebih mudah, cepat, dan transparan. Kebijakan keempat yaitu skema bertahap dan edukasi pajak digital. Daripada langsung dikenakan pajak penuh, startup bisa diberi masa transaksi atau grace period selama 1-2 tahun. Di masa itu, pemerintah bisa bantu edukasi dan sosialisasi sistem pajak digital, supaya para pelaku startup nggak kaget atau terbebani. Kebijakan kelima yaitu kolaborasi pemerintah dan platform digital. Platform besar seperti Tokopedia, Shopee, atau Gojek bisa dijadikan mitra pemerintah untuk membantu pemungutan pajak otomatis. Dengan cara ini penerimaan pajak bisa naik, tapi startup kecil tetap terbantu karena sistemnya sudah otomatis dari platform tempat mereka berjualan. Dampak positifnya, dengan kebijakan-kebijakan tadi, Indonesia bisa meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan, tapi tetap menjaga semangat inovasi startup lokal. Startup jadi punya waktu untuk berkembang, menciptakan lapangan kerja baru, dan berkontribusi lebih besar ke ekonomi digital nasional. Nah, dari semua pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa kebijakan PPN digital sebenarnya merupakan langkah penting untuk mewujudkan keadilan pajak di era ekonomi digital. Penerapan pajak ini bisa semua pelaku usaha baik lokal maupun global main di level yang sama. Jadi, persaingan yang lebih sehat dan penerimaan negara juga meningkat. Tapi di sisi lain kebijakan ini masih perlu penyesuaian dan inovasi regulasi supaya tidak menghambat pertumbuhan startup lokal. Kita butuh sistem pajak digital yang lebih sederhana, transparan, dan berpihak pada inovasi. Dengan adanya kebijakan alternatif seperti insentif riset, portal pajak digital terpadu, dan skema pajak bertahap untuk startup baru, pemerintah bisa menyeimbangkan dua tujuan besar sekaligus, meningkatkan penerimaan negara, dan mendorong daya saing serta kreativitas startup digital Indonesia.
Karena pada akhirnya masa depan ekonomi kita ada di tangan generasi muda yang berani berinovasi di dunia digital. Kalau regulasi bisa jadi jembatan, bukan beban, maka startup Indonesia bukan cuma jadi pemain lokal, tapi juga bisa bersaing di tingkat global. Jadi, kuncinya adalah kolaborasi antara pemerintah, startup, dan masyarakat digital biar ekosistem ekonomi kita makin kuat dan berkelanjutan. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa dukung terus inovasi digital Indonesia dengan ide, kolaborasi, dan semangat membangun ekonomi yang adil untuk semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.